Halo teman-teman semua, kali ini kita mau ngebahas tentang perbandingan nih. Perbandingan. Nah, perbandingan ini cukup sering keluar di ujian, apalagi ujian SNBT dan juga CPNS ya, dia sering keluar. Nah, jadi ini untuk semua kalangan harus tahu ya, harus bisa. Nah, perbandingan sendiri itu ada perbandingan namanya senilai, perbandingan senilai, dan ada juga yang perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih hubungannya perbandingan senilai ini dengan berbalik nilai? Yang pasti ada cirinya nih. Kalau untuk soal ya, perbandingan senilai itu contohnya ya. Contoh soalnya tuh kayak membeli barang. Misalnya pensil atau pulpen. Kenapa? Karena barang lah intinya gitu ya. Misalnya di awal dia beli 5 pensil seharga 50.000. Oke. Nah, terus dia mau beli 11 pensil nih. Berarti berapa? Nah, ini termasuk salah satu contoh dari perbandingan senilai. Dan nanti kalau kayak gini berarti dia punya rumus nih. Rumusnya adalah, nih teman-teman bisa ingat, katakanlah ini A misalnya, ini B, terus ini X, dan ini misalnya Y-nya gitu ya. Jadi A per B sama dengan X per Y. Terus untuk ngaliinnya ya tinggal dikali silang aja gitu. A dikali Y dan B dikali X. Jadi AY sama dengan BX gitu. Karena kita mau tahu si Y-nya, nilai Y-nya, ya udah berarti Y sama dengan BX per A. Kayak gitu. Inilah jadinya. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai nih ya kan. Waktu dalam membangun rumah kayak gitu ya. Soalnya itu cirinya. Waktu membangun rumah, atau bisa juga waktu makanan hewan habis, itu bisa juga. Nah, misalnya ya, misalnya suatu bangunan dikerjakan oleh 5 orang, terus akan selesai dalam waktu 17 hari, misalnya gitu. Nah, ketika orang itu bertambah, jadi katakanlah 7 orang, nah, berapa hari nih? Berapa hari dia selesainya gitu. Otomatis kan 5 ke 7 berarti orangnya bertambah. Kalau orangnya bertambah, otomatis pengerjaannya lebih cepat dong. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Makanya katakanlah misalnya ini A, ini B, ini C, ini D ya. Kita nggak usah pakai X ya lagi, nanti takutnya kalian ketukar. Nah, otomatis kita mau tahu kan nilai D-nya ini berapa gitu. Jadi A per B, karena ini perbandingan berbalik nilai, jadi D-nya taruh atas, kita balik gitu di bagian sininya. D per C. Ya udah, ini sama treatmentnya, tinggal kita kali silang aja. Nah, karena kita mau tahu D-nya ya, D sama dengan AC per B. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 1. Satu toples permen dibagikan pada 20 anak, setiap anak mendapat 6 buah permen. Jika satu toples permen tersebut dibagikan kepada 30 anak, maka setiap anak akan memperoleh berapa permen? Oke, langsung kita jawab ya di sini. 20 anak dapat 6 permen. Itu kan ada di satu toples permen yang sama ya, dibagikan 30 anak. Dibagikan kepada 30 anak. Berarti setiap anaknya akan memperoleh berapa permen? Nah, kalau dari kita lihat ya, di sini kan dari 20 ke 30 berarti dia naik nih. 6 permen, nah otomatis kalau di dalam satu toples yang sama, dibagi kepada anak yang lebih besar jumlahnya, otomatis ini pasti anak-anaknya bakal dapat yang lebih dikit gitu. Jadi perbandingan berbalik nilai. Ya udah langsung aja 20 per 30 sama dengan X per 6. 30 kali X, 30X. 20 kali 6, 120. Berarti X-nya sama dengan 120 dibagi 30, yaitu 4. 4 permen, jawabannya yang C. Oke, sekarang kita next ke soal kedua. Uang adik banding uang kakak adalah 3 banding 5. Jika selisih uang keduanya adalah 180.000, maka jumlah ya, yang ditanya jumlah uang kakak dan adik itu berapa? Oke, sip. Di sini kita misalin dulu deh. Misal adik itu kita simbolin dengan A besar ya, terus kakak dengan K besar.
Kita lihat perbandingan uang kakak dan adik itu 3:5. Jadi gimana? A per K sama dengan 3:5 atau 3/5. 3/5. Oke. Berarti kalau kita udah dapat nih 3/5, kita next lagi nih. Info yang kedua yang kita dapetin, selisih uang keduanya adalah 180. Kalau kita lihat di sini A-nya 3, K-nya 5, otomatis gedein si kakaknya kan. Jadi kita bikinlah di sini K min A ya, bukan A min K, nanti bakalan negatif. Jadi K min A, 180.000. Nah, sekarang kita bikin persamaan, salah satu persamaan. Misalnya kita ambillah K-nya ya. Berarti K sama dengan A ditambah 180.000 gitu kan. Kalau udah sampai sini, kita masukin aja persamaan K ini ke sini. Gitu. Ke sini nih. Ya. Jadi A per, nah K itu kan tadi A plus 180.000 ya kan, sama dengan 3/5. Nah ini kita kali silang juga nggak apa-apa. Ya, jadi 5A sama dengan 3 dikali A, 3A. Terus 3 dikali 180, 540.000 ya kan. Nah untuk yang A nya ini kita kelompokin, 5A dikurang 3A ya ini. Jadi kan 2A sama dengan 540.000. Berarti nilai A nya adalah 270.000. Oke, dapat nih uang adiknya 270.000. Sekarang kalau uang kakak, ya tinggal dimasukin aja kan dari persamaan yang ini nih. Nih. Oke, gampang kan? Jadi si K atau si uang kakak adalah 270.000 ditambah 180.000. 450.000. Karena yang diminta adalah jumlah uangnya, berarti udah tinggal ditambahin jumlah uang kakak tadi 450.000. 450.000 kita tinggal jumlahin dengan 270.000. Berarti hasilnya adalah ini rupiah ya, 720.000 rupiah. Jadi ini jawabannya yang E. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, di sini yang tadi kita bilang, kalau misalnya ada waktu habis beras atau apa, ini termasuk ke langsung persamaan perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini 20 orang habis berasnya itu 15 hari. Kalau bertambah 5 orang berarti 25 orang persediaan beras akan habis berapa hari gitu. 20 ke 25 ini naik, berarti kalau misalnya orangnya makin banyak, berasnya makin cepat habis gitu. Ya udah, ini langsung aja kita bikinnya 20/25 sama dengan, nah berbalik nilai nih. Berarti di bagian sini kan harus ditukar posisinya, dibalik X per 15. Lanjut kita kaliin aja. 25 kali X, 25X. 20 kali 15, 100. Berarti X-nya adalah 300 dibagi 25. Yaitu 12. Udah dapat kita di sini 12. Yang kita lanjut ke soal nomor 4. Kontraktor dapat menyelesaikan bangunan selama 9 bulan dengan pekerja 210 orang. Katanya bila bangunan dipercepat menjadi 7 bulan, maka kontraktor harus menambah berapa pekerja. Ini juga tentang membangun suatu bangunan, pasti berbalik nilai. Oke, 9 bulan, 210 orang. Kalau 7 bulan dipercepat menjadi 7 bulan ya. Dipercepat menjadi 7 bulan berarti penambahannya berapa nih? Gitu. Nah, ini karena perbandingannya berbalik nilai, ya. Jadi 9/7 sama dengan X per 210. Kita kaliin lagi. 7X sama dengan 9 dikali 210. X-nya berarti 9 dikali 210 per 7. Ini dibagi 30. Berarti X-nya adalah 270.
Jadi karena di sini kata-katanya menambah pekerja sebanyak, ya udah tinggal kita kurangi 270 dikurang 210. Hasilnya adalah 60 orang. Jawabannya yang B. Gampang banget. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5 nih ya. Ini wajib banget kalian tahu. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari, katanya kan. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan itu berapa? Sip, langsung kita jawab di sini, mudah banget ya. Lihat dulu, ini pasti kan perbandingan berbalik nilai. Dibangun 20 hari oleh 28 pekerja. 20 hari itu 28 pekerja. Tapi dibilang di sini, setelah dikerjakan 8 hari, berarti sisanya berapa sih? 20 ke 8 itu. Nah, di sini nih harus ada keterangannya. 20 hari, karena setelah dikerjakan 8 hari berarti sisanya ada 12 hari. Kita masukinlah di sini 12 hari. Oke, 28 pekerja. Pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Berarti dari 12 hari itu dihentikan lagi 4 hari, berarti sisanya tinggal berapa nih? 8, ya kan? 8 hari itu berapa yang harus ditambahin pekerjanya? Nah, ini udah so pasti perbandingan berbalik nilai. Jadi 12 per 8 sama dengan X per 28. Berarti X sama dengan, langsung aja 12 dikali 28 per 8. Berkecil, bagi 4 ini 3, bagi 4 ini 2, terus ini lagi, jadinya 14 ya. Jadinya 3 kali 14, 42. Kan di sini dibilang tambahan ya, jadi jangan salah. Ini 42 kita kurangin dulu dengan 28 pekerja. Berarti 42 kita kurangin 28, 14 pekerja atau orang. Gitu jawabannya yang B. Oke teman-teman, ternyata mudah kan ya belajar bareng sama sekelas. Nah teman-teman semua bisa banget kalian juga yang mau les, apalagi untuk teman-teman SMP yang baru memulai untuk belajar perbandingan, bisa banget langsung hubungin sekelas.id karena ada potongan harga yang oke banget. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Dadah!